Apa yang membuat Anda meninggalkan agama Kristen lalu masuk Islam? Atau boleh cerita berapa lama dulu jadi Kristen, kemudian umur berapa menjadi Islam? Saya SD sih Kristen nih. Karena SD saya Katolik. SD-nya Kristen? Ya, Katolik. Vincentius di Otista. Ini bukan sekolahnya loh yang Kristen, saya orangnya. Saya dari SD. Ini kita banyak salah paham dari tadi nih. Saya dari SD Kristen. Maksudnya Anda berubah jadi orang Islam ketika masih SD? Di umur berapa tahun? SMP. SD saya Kristen, SMP saya Islam. Oke, berarti perkiraan umur-umur 12 tahun? 11 tahun lah. Oke, 11 tahun Anda pindah dari... Shalom, apa kabar saudara? Salam damai bagi kita semua. Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun, dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja, mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet-apologet Kristen hingga masuk penjara. Maka untuk itu teman-teman kita membuat payung asosiasi Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia atau disingkat Generasi Muda FKPPI. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel ini. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita yang ingin belajar Injil? Mari kita simak sampai selesai video ini. Ada inbox saya, ada sesuatu yang mau disampaikan katanya. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, malam banget. Bangun dong, lu jangan tidur. Aduh. Tunggu Bang Edi sebentar. Ya, silakan nyalakan kamera. Iya, Bang. Tunggu. Gimana ya? Gue jadi bingung. Mana sih kamera? Ini. Belum gue gak pakai baju lagi. Bang Edis. Malam Bang Edis. Ya, coba silakan duduk yang benar dulu, jangan tidur-tiduran. Ya, sebentar Bang. Ya, sebentar ya Bang. Nah, kok gini sih? Soalnya. Tapi, tadi dulu, susah nih Bang. Soalnya. Ya, gimana Ibu? Apa yang mau disampaikan? Ya, ini Bang. Ini aku sebentar, wajahnya jangan separuh-separuh ya. Jangan seperti orang Islam yang sudah malu menunjukkan dirinya sebagai Islam ya. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Nah, ya. Semalam aku tuh mau naik, aku Kristen, tapi aku tadinya mau ponakanku yang aku mau majukan. Kebetulan aku punya sahabat, dia tuh Muslim. Dulu kecilnya dia Kristen, tapi karena udah terbiasa dari kecil udah masuk Islam, sekarang saya mau suruh dia, ini loh definisinya yang kayak begini. Jawab sendiri deh sama Bang Edis, kalau aku sendiri nggak mampu. Boleh, coba kasihkan ke dia coba. Ya. Boleh kasihkan ke dia. Oh, perempuan juga. Iya. Oke, iya gimana? Ya apa? Apa yang mau tanya? Terserah. Kalau definisi sebagai seorang Muslim, ya Bang ya. Tapi duduknya yang bagus dulu. Coba duduk yang bagus dulu, kameranya yang bagus dulu. Udah cepetan aja. Definisi yang Muslim itu, menurut saya, lu bilang. Apa dong? Lu kan Muslim. Jangan lempar-lemparan. Coba yang bicara siapa? Jangan. Bang. Coba ini nama siapa dulu? Nama siapa? Saya namanya Santi. Santi, oke Kak Santi. Apa yang mau Anda utarakan? Kak Santi, silakan. Oke, bapak saya itu pendeta. Bapak atau ayah Anda seorang pendeta. Ya. Di gereja apa? HKBP. HKBP. Terus?
Beda agama dengan ibu saya. Beda agama dengan ibu. Ibu seorang muslim. Ya. Di HKBP pendeta tapi istrinya muslim. Ini cerita yang sangat cetar membahana ini. Setahu saya begini. Walaupun saya tidak KKBP. Oh iya, ini sekalian saya kenalan ya. Saya ini jemaat mana sebenarnya? Gini. Kalau saya masih kecil, saya itu ke gereja HKBP. Nanti kalau saya sebutin gereja saya, nanti gereja saya jadi saya itu gerejanya masa kecil saya di HKBP. Ya, di salah satu HKBP gereja saya. Nah, sebentar saya lanjutkan dulu. Oke, nampak-nampaknya mustahil bisa ada orang menduduki salah satu struktur keorganisasian HKBP, apalagi Anda katakan pendeta, tapi istrinya muslim. Ini tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak apa. Tapi itu terjadi di keluarga saya. Coba sebentar, santai aja ngomongnya, jangan terlalu buru-buru. Gini, banyak di sini jemaat HKBP, banyak sekali. Ya, jemaat HKBP itu salah satu jemaat gereja terbesar di Indonesia dan di dunia. Itu jemaatnya jutaan jumlahnya. Adakah di antara para orang-orang yang menduduki struktur organisasi HKBP di mana didapati istrinya seorang muslim? Ini tidak mungkin. Bukan gini loh Bang, agama itu kan tidak bisa dipaksakan. Bukan, kita nggak bicara agama. Karena Anda mengatakan ayah Anda adalah seorang pendeta di HKBP, tapi istrinya Islam. Bagaimana mungkin itu diterima di HKBP? Pasti ditendang, dipecat. Enggak, bukan permasalahan ditendang Bang, tapi kan memang itu sudah terjadi. Sudah, silakan. Sekalipun kita tidak atau kita meragukan cerita Anda, silakan. Yuk. Kok meragukan? Enggak Bang, ini memang kejadian memang nyata Bang. Nyata, ibu saya muslim. Saya Bang. dari kecil berteman sama dia. Bukan, maksudnya kalau istri Anda itu seorang Kristen, istrinya Islam, saya percaya. Tapi kalau istri Anda menduduki struktur di kependetaan HKBP, itu membuat saya bertanya-tanya. Bukan. Tadi kan Anda bilang begitu. Bukan. Maksud saya, ibu saya muslim tapi tidak menduduki di HKBP. Bukan. Saya juga bukan bilang ibu Anda, ayah Anda. Ayah Anda pendeta. Ya. Di HKBP. Ya. Tapi istrinya muslim. Ya. HKBP, coba ngomong dulu. Pernah HKBP. Ya lanjutlah, silakan. Silakan. Enggak ada, udah cepetan. Ya memang seperti itu Bang, nyatanya seperti itu. Nyatanya seperti itu, tapi ibu saya tidak pernah yang namanya menduduki gereja HKBP Bapak. Saya juga tidak bilang ibu Anda, saya bilang ayah Anda. Mustahil ayah Anda dapat kursi di HKBP kalau istrinya muslim. Lanjut. Karena pasti bapak Anda itu nggak mungkin ke gereja sendiri, pasti ditanya istrinya. Karena orang Batak itu biasanya sangat struktural. Mana bisa orang berdiri di situ laki-laki istrinya nggak ada, nggak diterima. Memang begitu kok. Setiap hari Bapak ke gereja ngurusin jemaat. Biasanya orang Batak itu biasanya sangat kaku. Kalau dalam acara-acara begitu, nggak bisa suami sendiri ngomong istrinya di mana istri lo. Kalau nggak ada malu-maluin lo, nggak usah. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kesampingkan dulu cerita itu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Yang saya mau sampaikan ya memang seperti itu sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bersama lagi. Oke, lanjutnya. Setelah itu ibu saya bercerai di bulan September 2002 dan meninggal di November 2002. Oh sudah meninggal, oke lanjut. Ya. Dan ayah saya sudah menemukan pengganti. Oke. Ya, dan pada saat ibu saya meninggal dibawalah si istrinya itu. Gitu loh Bang. Ini malah cerita tentang ayah. Maksudnya cerita bagaimana Anda ini jadi muslim, kemudian definisi tadi gitu loh. Kan itu tadi yang kita bahas. Definisinya memang banyak kan bilang nggak percaya Bang, tapi itulah yang terjadi di keluarga. Bukan begitu Kak Santi, yang saya maksudkan, kita tadi ini berbicara tentang sebuah definisi. Definisi apa?
Lu tadi mau nanya soal Muhammad apa? Oh nggak ada, gue cuma bilang perbedaan agama. Oh perbedaan agama. Ya udah ngomong aja Mas. Ya maksudnya perbedaan berarti agama ini itu sekarang Muslim. Saya dari SMP Muslim. Ya. Dulunya Kristen. Dulunya Kristen. Ya. Sekarang Islam. Oke, boleh cerita-cerita nih. Kita tanya orang yang pindah dari Islam ke Kristen. Sekarang yang Kristen ke Islam. Yuk silakan kita kasih panggung. Apa yang membuat Anda meninggalkan agama Kristen lalu masuk Islam? Atau boleh cerita berapa lama dulu jadi Kristen, kemudian umur berapa menjadi Islam? Saya SD sih Kristen nih. Karena SD Katolik. SD-nya Kristen? Ya, Katolik. Vincentius di Otista. Ini bukan sekolahnya loh yang Kristen, saya orangnya. Saya dari SD. Ini kita banyak salah paham dari tadi nih. Saya dari SD Kristen. Maksudnya Anda berubah jadi orang Islam ketika masih SD? Di umur berapa tahun? SMP. SD saya Kristen, SMP saya Islam. Oke, berarti perkiraan umur-umur 12 tahun? 11 tahun lah. Oke, 11 tahun Anda pindah dari Kristen ke Islam. Apa yang menyebabkan Anda pindah dari Kristen ke Islam? Karena memang dari hati kecil saya memang tidak membuat diri saya tuh bukan membuat diri saya, tapi saya memang nyamannya ke Islam dan dengan air wudhu. Saya melihat ibu saya sholat, dengan melihat ibu saya berdoa, itu lebih apa namanya? Berarti Anda lebih senang menjadi orang yang setan-setan itu tidur di lubang hidung Anda, betul? Kapok loh. Ya, begitu. Coba sekarang begini Kak Santi. Kak Santi kan sudah sama siapa itu? Lovely. Kak siapa? Kak ini. Lovely. Baik. Saya kadang-kadang kalau nggak pakai nama asli itu saya agak-agak males begitu. Ya, saya senang tuh kalau pakai nama asli gitu. Gini. Ya nama aku Lovely Kak. Jadi ketika Anda mengambil air wudhu, Anda katakan itu yang membuat Anda nyaman. Apalagi yang murtad katanya. Betul? Lu jangan baca itu dong. Gimana sih lu? Betul? Itu. Terus gimana Pak? Menurut Muhammad, apa sebab musababnya orang Islam itu harus ambil air wudhu? Ya karena kalau untuk menurut Muhammad ya, sepengetahuan saya, ya memang kita kan harus bersih dari najis. Iya, karena kata Muhammad, setan-setan itu bermalam di rongga hidung orang-orang Muslim, betul? Betul. Iya. Lalu ketika Anda bersihkan, Anda ambil air wudhu, besok setan datang lagi enggak? Pasti. Iya. Jadi setiap hari Anda akan seperti itu terus. Coba Anda jadi orang Kristen, Anda tidak perlu ambil air wudhu lagi. Karena setan-setan tidak akan tidur lagi di lubang hidung Anda. Pertanyaan saya yang membuat saya terherman-herman, kenapa Anda lebih senang setan tidur terus di lubang hidung Anda? Karena apa ya? Karena keyakinan sih. Kalau bukan karena perkara untuk setan ya semua tempat di dalam diri manusia pasti ada setan. Oh enggak lah, nggak semua. Ya iyalah pastilah. Enggak lah. Iyalah. Ya. Lu mencuri aja itu tangan setan. Kalau misalkan lu nggak ada. Ya tapi nggak gitu juga kali. Teman ya. Lu gila lu lawan ya. Jadi begini. Jawab lah. Gila kan gue kan udah. Jadi begini ya. Kalau kita belajar tentang agama Islam dan Kristen, kita itu akan menemukan apa-apa yang ada dalam Islam dan apa-apa yang dalam Kristen. Jadi kita bukan, oh karena saya senang, karena begini, karena begitu. Bukan. Kalau Anda menjadi Islam, selamanya setan akan tidur di lubang hidung Anda. Emang dong? Pilihan dong. Agama itu kan pilihan. Kalau lu ngomong deh sama Bang. Oke, hanya itu saja. Ya, sebentar. Maksudnya hanya itu saja yang membuat Anda nyaman dengan Islam. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Anda jadi Islam,
itu bukan karena Anda berpikir, tetapi karena Anda itu hidupnya dengan ibu. Karena Anda hidupnya dengan ibu, ikutnya dengan ibu kan pada waktu itu kan? Iya. Iya, makanya Anda jadi Islam. Ya karena setiap kali juga dengan bapak saya Natalan juga saya nggak pernah keberatan, Bang. Iya, tapi kan setelah berpisah Anda dengan ibu kan? Betul? Bang? Ya. Tadi kan Anda cerita bahwasanya orang tua berpisah. Ya. Lalu orang tua dengan Anda dengan ibu Anda Muslim. Akhirnya Anda ikut-ikutan Muslim. Ya. Iya, jadi bukan karena Anda seperti yang saya katakan tadi gitu. Udah lu gak usah baca komennya, ngapain lu bacain komennya? Gak penting komen-komen mah. Oke, gitu saja ya. Oke, Bang. Oke. Oke, Saya harap terima kasih ya. sama-sama saya harap nanti Anda banyak belajar ya. Iya Bang, maksud saya kan gitu biar dia balik lagi gitu ke Kristen. Iyalah lu dari kecil juga ada Kristen, sekarang masa lu balik Islam lagi, lu ngaco. Agama nggak bisa dipaksain. Emang nggak bisa dipaksain? Iya, jangan dipaksakan. Cuman berusaha untuk berpikir begitu. Urusan dosa masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau bagus kalau misalkan biar selamat, lu mau jalan keselamatan nggak? Nah itu nanti dibicarakan sendiri dengan Kak Lovely sama Makasih ya Bang Edi. Oke gitu saja ya. Iya Bang Edi. Baik, saya turunkan. Selamat malam. Selamat malam Bang. Selamat malam, saya turunkan ya. Iya teman-teman ya. Berbagai-bagai macam tapi betul-betul dia pernah melakukan kajian begitu. Karena kalau merasa nyaman itu juga kan sifatnya subjektif ya teman-teman ya. Seperti itu. Tapi betul-betul Anda sudah melakukan sebuah perbandingan, melakukan sebuah kajian yang terstruktur ya, mendalam begitu. Nah, saya sudah melakukan itu teman-teman. Saya itu sudah membandingkan Bible dan juga sudah membandingkan Quran. Saya buka keduanya, saya baca keduanya. Banyak di antara kalian yang belum pernah melakukan itu. Banyak yang hanya ikut-ikutan atau katanya begitu. Tapi Anda tidak pernah melakukan studi khusus. Nah, ketika saya memperdalam Al-Quran dan Bible, saya bandingkan keduanya, saya menemukan bahwa sekitar 70% isi Quran itu sebenarnya dicontek atau diambil dari Bible. Tetapi ngambilnya itu serampangan gitu, ngasal gitu. Kayak cepet-cepet begitu, cepet-cepet begitu. Yang penting dia berbentuk sajak atau puisi. Akhiran AAAA atau ABAB begitu. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Fajar Sidik. Ulun Lapong. Mau tahu aja. Ya. Oh, ini mata-mata. Kamu ini kita. Ya, silakan. Andi Fajar Sidik. Ya, Andi Fajar Sidik. Gimana, Bang? Baik. Muslim, Bang ya. Kameranya jangan gerak-gerak, Bang. Tenangin dulu. Sama-sama. Taruh dulu, Bang, kameranya, HP-nya. Oke ya, saya minta start dulu ya.
Iya. Oke. Ya, apa mau Anda sampaikan, Bang? Saya mau bertanya Boleh, kepada Anda. silakan. Silakan. Yesus pernah nggak Yesus makan babi? Yesus pernah nggak makan babi? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Nggak Terus pernah. kenapa orang-orang Kristen makan babi sementara Ya, Yesus karena tidak pernah makan nggak babi? semua orang Kristen makan babi. Tidak semua orang Kristen makan babi. Nggak semua. Kalau pertanyaan Anda kenapa orang Kristen makan babi itu pernyataan yang salah. Ada banyak sekte atau kelompok dalam agama Kristen yang nggak makan babi. Tidak, karena ada di Bible itu menyatakan bahwa Yesus pernah makan babi. Nggak ada di dalam Bible Yesus makan babi. Anda jangan fitnah. Bukan masalah fitnah. Bible. Karena yang pernah bilang itu adalah pendeta sendiri. Bang, Anda ini kan diskusi dengan saya. Anda bertanya dengan saya, apakah Yesus pernah makan babi di dalam Bible? Saya bilang, tidak pernah Yesus makan babi dalam Bible. Dan tidak semua orang Kristen makan babi. Nah, terus di manakah Yesus berada sebelum ada di bumi? Kok lompat-lompat? Pertanyaan Anda sebentar lompat ke sini, lompat ke sana. Kita bahas dulu ini sampai kelar. Masalah babi-babian ini. Saya tanya. Suara Anda kurang keras, Bang. Nah, Coba itu suara saya Anda tanya. keras. Nah, itu saya tanya. Hmm. Kenapa ada orang Kristen makan babi, nah sementara Tuhan sendiri tidak pernah makan babi? Baik, pertanyaan yang bagus. Baik. Saya jawab ya, Bang ya. Saya jawab. Jadi begini, Bang. Jadi pertanyaan Anda, kenapa karena Yesus tidak makan babi, lalu orang Kristen ada sebagian yang makan babi? Ya, Saya jawab dengan pertanyaan begini, tidak semua orang Kristen makan babi. Jadi statement Anda sudah salah. Kenapa orang Kristen makan babi itu sudah salah. Sama dengan begini, Bang. Kalau saya bilang begini, kenapa orang Islam maling? Itu statement yang salah nggak? Nah, kok diam? Kenapa? Apa? Coba lagi. Kalau saya membuat satu statement, kenapa orang Islam maling? Itu statement itu salah tidak? Pertanyaan itu salah tidak? Salah. Iya salah, karena tidak semua orang Islam maling. Begitu juga pertanyaan Anda, kenapa orang Kristen makan babi? Itu pertanyaan yang salah, enggak semua orang Kristen makan babi. Banyak orang Kristen enggak makan babi. Nah, tetapi begini yang mau saya sampaikan kepada Anda. Jadi Kristen itu, Bang, itu bukan, Anda dengar atau tidak ini saya ngomong ini, Anda dengar atau tidak saya bicara? Iya. Ayo, sudah. Ini saya mau tanya. Di mana? Loh, Yesus dengar berada sebentar sebelum- dulu. Sebentar dulu kita selesaikan satu permasalahan. Baik, saya boleh tanya Anda pertanyaan yang serupa? Kenapa Tuhan tidak tahu hari kiamat? Sebentar, Kenapa Tuhan Yesus- jangan lompat kemana-mana. Saya pengen kita itu satu pokok bahasan kita kelarkan. Itu saya mau tanyakan. Kenapa Yesus tidak tahu kapan harinya kiamat? Sebentar. Padahal dia Tuhan. Kamu Baik. sembah Tuhanmu sendiri, sementara Tuhanmu mati. Bagaimana Bang. mau doamu diterima? Sementara Baik. kau sendiri punya Tuhan sudah mati, sudah disalib. Siapa yang menyampaikan doamu? Baik, seperti saya bilang tadi teman-teman ya. Kalau Islam bertanya, Kristen menjawab. Kalau Kristen bertanya, Islam meninggal dunia. Bagaimana Allah bisa dijawab? Bagaimana bisa diterima? Nah, sementara punya Tuhan sudah meninggal. Baik. Kamu Boleh kita tidak- selesaikan dulu yang masalah babi-babian ini? Karena kamu itu sudah dikasih kepada boleh dengan mebel oleh Paulus. Yang membuat adalah itu, sebagian dari Alkitabmu diambil oleh Al-Quran sendiri. Di copy, diambil di situ. Jadi kamu semua yang ada di mebelmu itu diambil di Al-Quran sebagian. Dah, Coba sudah? jelaskan sekalian. Sudah? Karena semua ada di situ. Sudah belum? Karena semua yang ada mebelmu di situ, Mebel. mebel itu Mebel. Oke, sudah Bang. yang dibuat oleh Paulus sendiri. Sudah, ini adiknya Juma ini. Sudah? Ya, cuma itu saya mau tanya. Baik. Sudah selesai?
Bisa gantian saya sekarang? Ya, silakan. Baik. Seperti ini teman-teman ya. Islam bertanya tadi seputar babi-babian, saya sudah jawab. Sekarang Kristen bertanya seputar babi-babian juga. Oke, baik. Saya putarkan dulu kamera saya. Mereka tidak tahu bahwa yang menghalalkan babi itu Nabi Isa, saudara-saudara. Baik, kita akan tunjukkan bahwa Nabi Isa telah menghalalkan babi untuk dimakan. Baik. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-50. Ini berbicara tentang Isa. Dan aku datang kepadamu, aku di sini Nabi Isa, membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepadaku. Kalau kita baca ayat 49-nya Bang ya. Di sini berbicara tentang Isa. Ya. Oke. Kita lihat nih. 51-nya ya. Nih. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu nih. Ini berbicara tentang Isa ya. Oke. Sekarang kita kembali ke ayat 50-nya. Kita buktikan apakah orang Islam akan meninggal kalau ditanya. Apa yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Nabi Isa. Meninggal. Bang, apa yang tadinya haram nih. Aku datang untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Apa ini? Apa? Bah? Bah? Apanya yang dihalalkan itu apanya? Iya, makanya saya tanya. Apa yang tadinya haram kemudian jadi halal? Ya apa kalau bukan babi? Apa kalau bukan babi? Ya sudah apa? Kalau bukan babi apa? Tadinya haram. Tadinya haram, sekarang jadi halal. Tadinya diharamkan, sekarang dihalalkan. Apakah itu kalau bukan babi? Kalau bukan babi itu apa? Ayo. Dihalalkan memang makan babi kalau dalam keadaan darurat. Makanya saya bilang, nah kenapa kamu nyalah-nyalahin orang Kristen makan babi? Sementara dalam agama Islam boleh makan babi. Oke, berarti boleh nggak makan babi? Berarti boleh nggak makan babi dalam agama Islam? Sebenarnya tidak diwajibkan, tapi dalam keadaan darurat. Ya, boleh nggak makan babi? Jangan makan berlebihan, makan yang sedikit saja. Yang penting ada untuk menahan hidup di hutan. Kecuali kalau ada yang jalan lain kayak macam ayam apa itu kita ayam makan. Kalau enggak sama sekali cuma babi saja itu boleh. Tapi jangan. Berarti orang Islam boleh makan babi nggak? Boleh, tapi dengan catatan jangan makan berlebihan. Boleh. Jadi mulai besok jangan lagi kau salah-salahkan orang Kristen makan babi. Sedangkan di dalam agamamu boleh makan babi, gimana? Mau saya dengarkan dengarkan. Coba dengarkan dulu. Dengarkan ini. Pilihannya dua. Mati atau makan babi. Gak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampean pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi. Coba pakai kecap. Iya, jadi saya mengatakan di dalam agama Islam boleh makan babi kalau kepepet. Lagi pula Nabi Isa di dalam surat Ali Imran ayat 50 telah menghalalkan yang tadinya haram. Apa itu kalau bukan babi?
nekat yang nyata. Nah, sementara itu mau kau ambil Al-Quran sebagian. Ya sudah, coba saya mau tanya kalau begitu, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Nabi Isa? Maksudnya apa? Coba ulang. Aku datang kepada kamu untuk menghalalkan yang sebagian diharamkan. Apa? Coba ulang. Maaf. Makanya kalau saya ngomong dengerin, jangan lihat sana sini. Udah kamu belajar lagi, kamu lihat sana sini dari tadi. Besok kalau diskusi jangan lihat sana sini, lihat ke sini. Tatap. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.